Kabar gembira bagi Bapak Ibu pensiunan, akhirnya Taspen memberikan pengumuman resmi baru saja terkait dengan tanggal pencairan gaji ke-13, yang mana berdasarkan pengumuman terbaru, pembayaran gaji ke-13 bagi penerima pensiun tahun 2025 dibayarkan paling cepat pada Juni 2025 pada tanggal 2 Juni 2025. Sekaligus Taspen juga memberikan informasi terkait dengan besaran gaji ke-13. Ada 4 poin penting terkait dengan besaran gaji ke-13, serta ada 5 poin penting terkait dengan ketentuan pencairan gaji ke-13 ini. Nah, sederet informasi ini kita sampaikan pada hari ini, di sore hari ini, di 21 Mei 2025 di Rabu. Berikut kita bahas selengkapnya. Pembayaran gaji ke-13 tahun 2025 bagi penerima pensiun paling cepat dibayarkan pada 2 Juni 2025. Berikut informasi selengkapnya. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2025 tentang pemberian gaji ke-13 kepada penerima pensiun dan tunjangan tahun 2025. Nah, ini ya. Dan surat Direktorat Sistem Perbendaharaan Kementerian Keuangan nomor S85 PB7/2025 tanggal 19 Mei 2025 perihal petunjuk teknis gaji ke-13 penerima pensiun. Bersama ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut ini. Yang pertama terkait dengan besaran gaji ke-13, ada 4 poin penting terkait dengan besaran gaji ke-13 ini yang disampaikan oleh Taspen. Poin pertama terkait dengan besaran gaji ke-13. Pertama, dibayarkan sesuai penghasilan pada bulan Mei 2025. Kita ulangi, dibayarkan sesuai penghasilan pada bulan Mei 2025. Nah, itu terkait besarannya. Poin kedua adalah besaran gaji ke-13 terdiri dari pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan. Nah, itu poin-poin komponen gaji ke-13-nya ya, terdiri dari pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan. Kemudian poin yang ketiga adalah besaran gaji ke-13 ini tidak dikenakan potongan iuran dan atau potongan lain, termasuk potongan kredit pensiun, kecuali pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan pajak penghasilan tersebut ditanggung pemerintah. Kita ulangi, tidak dikenakan potongan iuran dan atau potongan lain, termasuk potongan kredit pensiun, kecuali pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan pajak penghasilan tersebut ditanggung pemerintah. Itu poin ketiga. Poin keempat, untuk besaran gaji ke-13 tanpa perlu pengajuan dan tanpa memerlukan perubahan data. Jadi untuk gaji ke-13 ini tidak perlu pengajuan dan tidak perlu perubahan data, ya. Tidak perlu perubahan data, tidak perlu verifikasi data, serta tidak perlu autentikasi ulang. Nah, kemudian ketentuan lainnya terkait dengan pencairan gaji ke-13 ini ada 1, 2, 3, 4 ya. 4 poin penting terkait dengan pencairan gaji ke-13. Yang pertama, bagi penerima pensiun yang berasal dari aparatur negara sekaligus dari pejabat negara, maka gaji ke-13 dibayarkan hanya satu yang nilainya paling besar. Kita ulangi, bagi penerima pensiun yang berasal dari aparatur negara sekaligus dari pejabat negara, maka gaji ke-13 dibayarkan hanya satu yang nilainya paling besar. Kemudian yang kedua, dalam hal aparatur negara atau pensiun sekaligus sebagai penerima pensiun janda atau duda, maka gaji ke-13 dibayarkan pada keduanya. Kita ulangi, dalam hal
aparatur negara atau pensiun sekaligus sebagai penerima pensiun janda atau duda, maka gaji ke-13 dibayarkan pada keduanya. Selanjutnya, poin ketiga, PNS dan pejabat negara yang pensiun pada tanggal mulai terhitungnya atau TMT 1 Mei 2025, gaji ke-13 pensiun dibayarkan taspen dan gaji ke-13 tunjangan kinerja dibayarkan satuan kerja. Kita ulangi, PNS dan pejabat negara yang pensiun TMT 1 Mei 2025, gaji ke-13 pensiun dibayarkan taspen dan gaji ke-13 tunjangan kinerja dibayarkan satuan kerja. Sedangkan bagi PNS atau pejabat negara yang pensiun TMT 1 Juni 2025, gaji ke-13 dibayarkan oleh satuan kerja berkenaan. Jadi yang bagi pensiun di 1 Juni, gaji ke-13-nya dibayarkan oleh satuan kerja berkenaan. Nah, di samping itu, di sini juga Taspen memberikan peringatan kepada pensiunan bahwa gaji ke-13 ini dibayarkan tanpa pengajuan. Di sini dilihatkan di sini tanpa pengajuan. Kemudian di sini juga tanpa memberikan verifikasi dan pembaruan data, serta tidak perlu autentikasi ulang. Jadi, untuk pencairan gaji ke-13 ini tidak perlu pengajuan atau mengisi formulir dan sebagainya, itu tidak perlu. Kemudian tidak perlu verifikasi dan pembaruan data. Jadi kalau ada nanti datang WhatsApp atau pesan yang mengatasnamakan untuk pencairan gaji ke-13 harus melakukan pembaruan data, kemudian mengklik link tertentu. Nah, itu jangan dilakukan karena untuk pencairan gaji ke-13 tidak perlu. Dan tidak perlu autentikasi. Autentikasi hanya perlu untuk pencairan gaji bulanan. Jadi tidak perlu autentikasi untuk pencairan gaji ke-13. Nah, itu ya. Kemudian, seluruh pelayanan Taspen itu gratis tanpa pungutan biaya. Nah, jadi itu. Jadi ada juga beberapa pertanyaan dari netizen, para pensiunan, apakah di bulan Juni nanti akan cair 1 kali gaji atau 2 kali gaji. Nah, jadi untuk di Juni 2025 nanti berdasarkan info dari Taspen akan ada 2 kali pencairan. Yang tanggal 1 itu adalah gaji bulan Juni, sedangkan tanggal 2 akan mulai dicairkan gaji ke-13-nya. Jadi ada 2 pencairan di bulan Juni nanti. Kemudian bagi Bapak Ibu yang belum melakukan autentikasi, silakan lakukan autentikasi agar pencairan bisa dilakukan tepat waktu dan tidak terkendala. Kemudian ada juga pertanyaan dari netizen terkait dengan hal-hal pensiun lainnya. Nah, nanti kita bisa bahas di video selanjutnya.